Hai guys, ketemu lagi dengan saya Rizard Jadia di sini. Kali ini kita akan membahas tato lagi. Kita akan membahas tentang luka dan infeksi. Sebenarnya saya udah pernah bikin video ini, tapi udah berapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu ya. Jadi mungkin sudah tenggelam. Tapi sebelumnya mari kita nonton iklan dulu sebentar ya guys. Oke, udah selesai. Iklannya tak matikan dulu. Oke, nah kita akan membahas luka dan infeksi. Jadi ini juga poin penting. Saya dulu udah pernah bikin videonya berapa tahun yang lalu ya. Coba kita lihat layarnya dulu ke monitor depan. Ya, gambar saya kecilkan dulu ya, seperti biasa. Nah. Oke, jadi saya dulu pernah membuat video luka dan infeksi itu tahun berapa ya? Ntar saya cari dulu. Luka dan mana ya? Infeksi. Nah ini udah 4 tahun yang lalu nih ya. Jadi kalian kalau pengen nonton ini juga boleh 4 tahun yang lalu. Tapi ini saya akan memperbaharui video saya. Nah ini saya udah ada beberapa gambar. Saya akan menerangkan penyebab-penyebabnya juga. Nah, tato yang paling umum mengalami luka infeksi adalah jika terjadi hal seperti ini. Nah, saya lihat nggak ya? Coba saya besarin. Wow, salah. Nah ini, salah nih. Gini aja deh, gimana ya? Memperbesarnya gimana sih caranya? Ini ya. Bukan, ntar guys. Oh ini dia nge-research. Biasanya bisa dibesarin, ini nggak bisa ya. Pokoknya ini ya. Teman-teman bisa lihat. Ntar coba saya cari. Mungkin foto ini nggak bisa. Biasanya itu bisa dibesarin. Oh ya, ini bisa. Nah, ini open image. Nah ini guys, kelihatan nggak? Nah banyak kasus terjadi itu seperti ini. Ini penyebabnya adalah overworking atau bahasa di kitanya dikenal dengan nama kulitnya sobek atau kulitnya pecah atau semacam. Jadi intinya adalah waktu proses mentato ini kulitnya itu sobek. Nah kulit sobek ini ada beberapa penyebab, itu udah pernah saya bikinkan videonya. Cari aja, ada banyak banget. Tapi yang jelas untuk kulit sobek ini itu ada yang terjadi karena faktor si artis, si pembuat tato, tapi ada juga faktor dari segi perawatan. Nah itu udah saya buatkan videonya. Jadi dia ciri-cirinya kalau kulitnya itu karena sobek, tatonya itu karena sobek, dia akan terjadi timbul kayak gini. Ada lagi gak? Timbul kayak gini. Terus nanti itu terjadi 1-2 hari setelah dibuat tato ya guys. Lalu nanti terkadang muncul nanah. Seperti apa ya? Saya carikan lagi ya.
penyebabnya terkadang muncul nanahnya tuh seperti ini. Nah, terkadang kayak gini guys, terkadang muncul nanah seperti ini, kelihatan kan? Nggak bisa dibesarin lagi guys, tarik lagi. Kita cari lagi yang bisa dibesarin. Mana ya? Nah ini lihat nih, ini kulitnya sobek ya guys ya. Nah ini kulitnya nih sobek nih, lihat nih, kelihatan kan kayak pecah, kayak sobek. Nah ini penyebabnya, ini kulitnya sobek, nanti dia akan muncul nanah. Jadi nanah itu sebenarnya adalah tanda bahwa luka kita itu memasukkan bakteri atau infeksi. Nah cara penyembuhannya itu dia bisa sembuh sendiri sebenarnya, tapi lama. Biasanya kayak gini tuh sembuhnya 2 kali atau 3 kali lipat dari penyembuhan tato normal, dan itu juga tergantung dari kesehatan kalian ya, dalam arti gula darah dan lain-lain. Kalau gula darah normal dan kondisi kalian sehat, misalkan tato kalian sembuh dalam waktu 5-7 hari. Nah kalau kondisi kulit sobek ini, dia sembuhnya sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Jadi sembuh sendiri bisa. Tapi kalau pengen dipercepat, kalian bisa minum antibiotik. Nah antibiotiknya itu dosisnya saya tidak tahu karena saya bukan dokter. Jadi kalian bisa konsultasi ke apoteker atau kalau ada budget ya ke dokter sekalian. Nah efeknya nanti ketika sembuh biasanya tatonya akan luntur, karena itu dia terkelupas paksa. Jadi kan tato ini kan udah sobek ya, jadi yaitu dia terkelupas paksa, jadi tintanya bakal keluar saat pengelupasan. Bisa di touch up, nggak bisa ditato lagi, nggak bisa, tapi harus nunggu sembuh. Jadi biasanya rata-rata tato yang kulitnya sobek ini warnanya akan pudar atau hilang, tapi nggak selalu. Ada juga yang kalau dia sobeknya nggak terlalu parah, hilangnya nggak begitu fatal. Oke, sudah ya tadi. Lalu selanjutnya mana ya? Bentar, saya cari lagi. Selanjutnya itu kasus yang banyak dialami itu nah tatonya bintik-bintik seperti ini. Nah ini di tatonya itu bintik-bintik dan ada ruam merah, dan rasanya itu dia gatal dan panas. Kelihatan ya? Coba kita lihat gambar yang lain. Ini udah dihapus. Kita coba cari gambar yang lain. Nah ini juga. Nah ini kelihatan ya. Nah ini penyebabnya apa? Yang ini ya, bukan yang ini ya, yang ini. Ini penyebabnya adalah kalian ketika mencuci jarum atau mencairkan tinta tidak menggunakan air steril. Biasanya rata-rata yang kasusnya seperti ini itu dia mencuci jarumnya menggunakan air keran atau air mentah. Nah air keran atau air mentah itu kan dia terdapat banyak bakteri yang tidak bisa terlihat oleh mata. Mungkin dia sekilas kita ngelihatnya airnya bersih, oh airnya bersih kok bang, saya dari air walaupun air keran. Iya, secara dilihat dari mata telanjang ya nggak kelihatan, tapi kalau kita lihat pakai mikroskop itu banyak bakteri. Salah satunya yang penyebab ini adalah kutu air. Jadi ini penyebabnya adalah air tidak steril. Jadi ketika kalian mencuci jarum atau mencairkan tinta, gunakanlah air steril. Itu juga sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Bisa memakai air infus atau air khusus pencair tato atau air mineral kemasan bisa. Atau kalau misalkan memang benar-benar nggak ada, harga tato kalian terlalu murah nih, nggak kalau untuk beli air kemasan mahal, ya bisa pakai air matang yang direbus. Tapi pastikan itu direbus ya, itu bisa membunuh bakteri. Untuk menghindari
kejadian seperti ini. Jadi ini kejadian ini adalah tatonya itu kemasukan bakteri sehingga dia akan gatel. Efeknya itu nanti dia merah gini tapi gatel dan panas. Dan ini sembuhnya sangat-sangat lama loh guys. Kalau nggak diobati itu bisa sampai berbulan-bulan, bahkan bisa 3 bulan sampai 6 bulan. Karena kita harus membunuh bakterinya ini. Nah, bakterinya ini kan nggak kalau nggak mati dia akan terus menggerogoti tubuh kalian. Jadi saya sarankan kalau kalian terjadi kayak gini, saya nggak tahu juga ya, saya belum pernah ngobatin yang kayak gini. Tapi kemungkinan kalau diminumin antibiotik mungkin bakterinya bisa sembuh. Mungkin loh, saya juga nggak anu. Karena ini kan dia sama juga ada bakterinya. Atau kalau nggak kalian konsultasikan ke dokter kulit deh, kalau lebih aman. Ini sembuhnya lama banget kalau nggak diobati. Dan juga nanti kulitnya akan ada bercak hitam biasanya nanti, kayak mana ya ada kayak. Jadi dia nanti nggak mulus lagi kalau terjadi kayak gitu, susah mulus. Nah ini juga nih kejadiannya kayak gini kan. Nah ini sama kasusnya juga, airnya pakai air nggak steril. Kita cari lagi. Wah ini kulitnya sobek ini. Ini nggak kelihatan jelas. Aduh hilang. Ya jadi itu guys, nggak ada lagi ya foto yang lebih jelas. Oke, lalu tadi udah ya saya ajarkan cara penyembuhannya. Dia bisa sembuh tapi lama banget. Dan itu paling menyebalkan kalau kena itu, karena sembuhnya lama, gatel, panas. Lalu biasanya kasus lagi selanjutnya itu yang terjadi itu dia kayak jerawat. Bentar, saya cari gambarnya. Hampir sama kayak yang tadi, tapi dia tidak timbul merah. Mana ya? Ntar ya guys ya, saya carikan gambarnya dulu. Soalnya kalau nggak ada gambar kalian nanti bingung kayak gimana bentuknya. Nah ini juga salah satu kulit sobek itu kalau dia di zoom kayak gini. Jadi karena kulit itu sobek, maka bakteri masuk jadi sehingga menimbulkan nanah. Nah, selanjutnya itu biasanya itu apa? Di tato itu muncul jerawat. Tapi tidak membuat kulit merah atau gatal. Jadi cuman kayak jerawat kecil-kecil aja. Dan itu saya udah pernah ngalami 2 kali ya. Maksudnya saya mentato badan saya. Dan itu 2 kali tato saya kayak gitu, tapi nggak ada efek apa-apa. Sebentar, tapi saya nyari ke gambarnya dulu. Nggak ada ya. Coba kita searching lagi aja ya di Google. Oh bukan. Jadi guys, kasus lagi selanjutnya yang saya juga udah ngalamin itu, ada jerawat di saat tato kalian berumur 2-3 hari atau waktu tato kalian basah. Tapi ini kok nggak apa ya, nggak ada gambarnya. Nggak ada gambarnya. Jadi kayak gini deh saya gambarkan ya. Jadi misalkan tato kalian kayak gini nih. Nah, nanti di sini tuh ada kayak jerawat. Tapi ini kan enggak, ini bentol toh. Tapi kalau itu kasusnya ini ada jerawat. Tapi bedanya dengan yang tadi, dia tidak menimbulkan warna merah. Jadi cuman jerawat-jerawat aja. Jerawat-jerawat saja. Jadi coba saya gambarkan. Coba saya buka di pen. Coba saya jelaskan sejelas-jelasnya ya guys. Nah misalkan kasusnya kayak gini,
tatonya kayak gini. Lalu ini barusan, anggap aja ini kan udah sembuh ya, tapi anggap aja tato itu masih fresh setelah pembuatan tato. Nah nanti akan kayak gini. Saya dulu ngalami itu. Nah dia ada bintik, kok mana ya nggak bintik, bentar guys, kita cari, coba kita gambar seril mungkin. Nah jadi ini nggak CS nih. Oke, ini saya besarkan lagi. Nah jadi tato kayak gini nanti dia akan muncul kayak, nah, jerawat putih-putih gini ya, pokoknya jerawat lah. Dan itu dia banyak, hampir seluruh tato kecil-kecil tapi cuma jerawat, tapi kulitnya tidak merah ya guys, tidak ada efek kulit merah dan tidak gatal. Jadi kalau yang ini kan dia kulitnya merah ya dan gatal panas. Kalau yang kasusnya satu jerawat itu dia bintik-bintik kayak jerawat gini, putih-putih, nah kayak gini dan banyak, dan dia hanya di bagian tatonya aja, tapi dia tidak gatal dan tidak panas, jadi hanya bentuknya aja kayak jerawat. Nah itu penyebabnya adalah kalian tidak merawat tato kalian dengan baik dan benar. Itu adalah jerawat biasa, dan nanti dia akan hilang sendiri waktu tatonya ikut kering. Jadi kondisi ini biasanya waktu tato masih basah dan mungkin kemasukan bakteri, jadinya jerawat, jadi kayak jerawat biasa. Tapi nanti setelah 3 hari atau pas pengelupasan kulit dia akan ikut terkelupas, jadi tidak ada efek samping yang didapat dari kasus jerawat ini. Saya sudah mengalami pribadi, tato saya ada 2 kali itu di badan saya itu terjadi kayak gini dan nggak ada efek apa-apa, dan tatonya aku sembuh juga nggak rusak, jadi nggak ada efek apa-apa. Jadi kalau kalian masih kondisi kayak gini aman, itu akan sembuh sendiri, dia akan hilang ikut terkelupas waktu tatonya ikut terkelupas. Jadi cuman jerawat biasa. Itu karena tato kalian mungkin kalian sering nggak pakai baju waktu baru bikin tato. Misalkan kalian baru bikin tato nih, baru sehari atau 2 hari, kalian sering lepas baju atau sering tato kalian kena benda-benda asing, misalkan kayak spray kalian nggak bersih atau sering ditempelkan ke tembok. Nah itu akan terkena bakteri, jadi kayak jerawat, tapi nggak sampai timbul nanah kayak yang kasus yang tadi. Jadi hanya jerawat biasa dan itu akan sembuh sendiri tanpa diobati, dia sembuh sendiri waktu kulitnya mengelupas. Jadi itu guys, jadi itu cuma jerawat biasa ya. Kita lanjut lagi ke kasus apa ya, coba kita cari-cari lagi, searching. Aku juga lupa biasanya kasus, tapi yang sering banyak itu emang waktu kulitnya sobek dan bintik-bintik merah kayak gini yang airnya nggak steril. Kita coba lihat, kok yang ini infeksi. Nah ini juga masuknya kulitnya sobek, tapi ini udah kering kayak gini. Kalau udah kering kulitnya sobek, mana lagi ya? Kalau ini keloid. Kalau keloid ini buatan ya guys ya. Ini buatan, ini bukan karena efek tato tapi karena buatan. Karena kalian lihat dia berbentuk. Ini kayak gini dia berbentuk kan. Ini dibuat ini sengaja. Ada namanya tuh apa ya, lupa. Ada nama di dunia seninya tuh apa? Scarification. Nah, scarification. Nah, ini juga kulitnya sobek nih guys, kayak gini. Jadi kalian semoga paham, ngerti yang dimaksud kulit sobek atau infeksi karena airnya nggak steril. Ini juga kulitnya sobek. Jadi kalau kulit sobek dia akan tatonya menebal dan nggak berbentuk. Nah, kita lihat lagi mana, kita belum menemukan kasus-kasus. Kalau tato yang tadi bintik-bintik panas itu biasanya sering ditemukan di tato-tato pemula, karena ya itu tato pemula kadang airnya dia nggak steril makanya. Kalau ini bukan penyebabnya, bukan dari tato permanen ya guys ya. Ini biasanya penyebabnya karena tato temporari. Tato temporarinya menggunakan bukan tinta khusus temporari, biasanya pakai semir rambut atau sejenisnya yang memakai bahan kimia keras yang memang tidak diperuntukkan untuk kulit. Kalau kayak semir rambut kan dia hanya untuk rambut, tidak diperuntukkan untuk kulit. Jadi ketika kulit kena kulit dan orangnya itu alergi, maka akan terjadi seperti ini, kulitnya panas dan dia akan melepuh. Dan ini sudah pernah saya bahas juga di video saya
tentang tato temporari. Jadi ini penyebabnya bukan tato permanen. Ini bukan penyebab tato permanen. Karena kalau tato permanen pasti akan ada gambar bekas tinta hitamnya ya kan. Nah ini enggak. Ini enggak ada. Jadi ini bekas efek dari tato temporari. Nih enggak ada kan bekas hitam tato, tinta tato permanennya enggak ada. Kulitnya sobek, alah kecil gambarnya. Kulitnya sobek dan airnya enggak steril. Nah kalau air enggak steril kan kayak tadi ya. Oke, nggak ada lagi guys. Oke guys, kita kembalikan ke gambar saya. Oke, jadi begitu ya guys. Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang mungkin baru belajar atau baru merintis tato dan dia mengalami kayak gitu terus ketakutan berlebihan. Ya semoga dengan menonton ini mendapat pencerahan, karena saya dulu juga begitu ya. Saya nggak dapat informasi terus kayak ketakutan berlebihan, akhirnya paranoid. Dan kadang banyak berita-berita tato yang tidak benar. Jadi kayak ini karena ini karena ini karena ini, sampai kayaknya tato itu kalau gagal tuh mengerikan. Bukan, enggak. Segagal-gagalnya tato dia nggak akan membuat sesuatu hal yang sampai mengerikan, enggak. Jarang terjadi. Kalaupun ada itu cuman perbandingan 1000 banding 1 atau 10.000 banding 1. Rata-rata saya mengalami dan melihat sendiri tato-tato yang dari jalanan yang nggak steril, yang pokoknya jarum nggak ganti, itu nggak ada yang terlihat kayak di video-video atau berita-berita yang sampai kulitnya busuk, bernanah atau melepuh. Itu enggak. Jadi itu kadang hanya orang nggak tahu, terus dia membuat narasi sendiri, akhirnya membuat takut masyarakat begitu. Jadi tato nggak akan muncul efek-efek yang mengerikan. Ya paling yang paling mengerikan kalau saya tadi sih, yang dia kulitnya sobek akhirnya muncul nanah, dan ya kayak tadi itu yang paling mengerikan menurut saya. Dari saya juga pernah terjadi dan itu sering terjadi waktu saya awal-awal dulu, dan penyebabnya sudah saya buatkan videonya banyak. Kalian searching aja Reza Arcadia kulit sobek, itu nanti akan muncul banyak video. Kalian tonton satu-satu, kira-kira kalian menemukan penyebabnya di yang kalian lakukan tuh yang seperti apa di situ ya guys ya. Oke guys, saya rasa cukup untuk episode kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar saya bisa lebih bersemangat lagi dan membuat konten-konten yang berhubungan dengan tato atau game. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di next episode. Dadah guys.